Perkenalkan, nama saya Rena Siruni, NIM 24146, kelas A4, perawatan, semester 3, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Apa yang dimaksud dengan IMD atau inisiasi menyusui dini? IMD atau inisiasi menyusui dini adalah proses menyusui bayi yang pertama kali dilakukan oleh ibu dalam 1 jam pertama pasca persalinan. Kenapa sih harus IMD? Dalam penelitian menunjukkan bahwa semakin cepat bayi baru lahir diletakkan pada payudara ibu, semakin besar juga keberhasilan ibu dalam menyusui. Tahapan inisiasi menyusui dini atau IMD. Pertama, 30 menit pertama, stadium istirahat atau diam dalam keadaan siaga. Bayi diam, tidak bergerak. Sesekali mata bayi terbuka lebar melihat ibunya. Kedua, antara 30 sampai 40 menit, bayi mengeluarkan suara, gerakan mulut seperti mau minum, mencium, dan menjilat tangan. Bayi mencium dan merasakan cairan ketuban yang ada di tangannya. Bau ini sama dengan bau cairan yang dikeluarkan payudara ibu. Ketiga, bayi mengeluarkan air liur saat menyadari bahwa ada makanan di sekitarnya. Bayi mulai mengeluarkan air liurnya. Keempat, bayi mulai merangkak ke arah payudara, areola sebagai sasaran dengan kaki menekan perut ibu. Bayi menjilat-jilat kulit ibu, menghentak-hentakkan kepala ke dada ibu, menoleh ke kanan dan ke kiri, serta menyentuh daerah puting susu dan sekitarnya. Kelima, bayi menemukan, menjilat, menggulung puting, membuka mulut lebar, dan meletakkan dengan baik. Manfaat inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang pertama, manfaat untuk ibu dan bayi menjadi lebih tenang. Jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi lebih baik sebab bayi siaga dalam 1-2 jam pertama. Sentuhan, jilatan, usapan pada puting susu ibu akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin, membantu kontraksi rahim, mengurangi resiko perdarahan, dan mempercepat pelepasan plasenta. Inisiasi menyusui dini. Manfaat untuk bayi: menurunkan angka kematian bayi karena hipotermia, menghangatkan bayi melalui dada ibu dengan suhu yang tepat, bayi mendapatkan kolostrum yang kaya akan antibodi, penting untuk pertumbuhan usus dan ketahanan terhadap infeksi. Pemeriksaan Leopold. Pengertian pemeriksaan Leopold merupakan teknik pemeriksaan pada perut ibu bayi untuk menentukan posisi dan letak janin dengan melakukan palpasi abdomen. Tujuan dari pemeriksaan Leopold: yang pertama, untuk menetapkan kedudukan janin dalam rahim. Kedua, menetapkan umur kehamilan. Ketiga, membantu menentukan perkiraan atau tafsiran berat janin. Pemeriksaan Leopold dilakukan pada ibu dengan kehamilan yang dimulai setelah usia 16 minggu. Kita masuk pada prosedur pelaksanaan pemeriksaan Leopold. Yang pertama, pemeriksaan Leopold 1. Tujuannya untuk menentukan usia kehamilan, mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri,
Teman-teman bisa melihat cara pemeriksaan pada Leopold I yang ada di gambar ini. Kedua, pemeriksaan Leopold II. Tujuannya menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus pada letak lintang, tentukan di mana kepala janin. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara pada pemeriksaan Leopold II. Ketiga, pemeriksaan Leopold III. Tujuannya menentukan bagian janin apa atau kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Teman-teman bisa melihat cara pemeriksaan Leopold III dengan cara pemeriksaan menggunakan satu tangan. Pemeriksaan Leopold IV tujuannya untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Untuk pemeriksaan Leopold IV menggunakan dua tangan. Halo buat teman-teman semua yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung mau cari kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Indonesia Manado, terutama di Fakultas Keperawatan. Bisa mendaftar langsung lewat link online atau bisa